Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Kata Yesus, hati-hati dengan ragi Farisi. Apa ragi Farisi? Kemunafikan orang Farisi. Saya tanya dulu, Mbak bantah dulu itu. Mbak sepakat nggak dengan saya kalau orang Farisi itu munafik? Jangan Mbak ceritakan, oh kalau orang Farisi itu gini. Saya lebih tahu Mbak, jangan-jangan dari Mbak karena saya lebih banyak baca kitab Mbak daripada Mbak. Saya pastikan itu. Sekarang Mbak sepakat nggak kalau Yesus memperingatkan Kok muridnya? lebih tahuan Mbak, orang kami yang Kristen kok Mbak yang tahu Ya gitu. mari Kan kita lucu, Mbak, buktikan, ini. karena Oke, saya oke. lagi Ya, dari mana belajar. Mbak yang Apalagi tahunya enggak? gitu. Mbak Kenapa jangan kamu ngomong justru lah, mengkritisi kayak gitu. pengetahuan saya? Buktikan saja kalau kau lebih tahu tentang Alkitabmu daripada aku. Gimana sih Yoga? Oh, kalau Elvi, saya tadi bilang, coba kalau bicara itu jelas. Ini bukan gereja, ini tempat diskusi loh. Kita di sini bukan Saya sedang. tepuk tangan dulu karena saya nggak pernah baca Alkitab, Al-Quran tadi. Iya, Bukan benar, tidak benar. pernah, Kita tapi dulu saya sama Mbak makanya Uni telinga. ini. Iya. Kalian itu berdua, telinga saya Izin, dua. izin Nggak dulu mungkin nih. kamu Yoga, satu-satu. Laiku Yoga Diam kasih dulu. kesempatan dulu Uni sama Elvi ya, Yoga ya. Sama-sama perempuan. ya. Sekali Jangan lagi kau jadi saya buat perempuan klaim. juga ya, Yoga ya. Yoga, kamu jangan jadi perempuan dulu. Gini Elvi, dengar baik-baik. Kalau kamu penuh kebencian menghadapi saya, kamu akan dengan emosi. Coba kamu tenang, relax. Tarik napas kamu. Kita di sini sedang santai diskusi. Argumen by argumen. Saya bilang begini, saya bisa pastikan dan membuktikan kepada kamu Elvi, saya lebih banyak membaca kitab kamu daripada kamu. Bukan berarti kamu tidak pernah baca kitab. Itu aja kamu sudah logical fallacy. Nah, tadi saya bahwa Yesus memperingatkan muridnya tentang penyesat dan nabi palsu. Kamu paham gak itu Elvi? Di mana dalam kitab kamu tertulis kata Yesus, hati-hati dengan ragi Farisi. Di ayat lain dikatakan tidak mungkin nabi palsu itu ciri-cirinya adalah tidak mungkin pohon buruk menghasilkan buah baik. Iya. Nah, kenapa? Bentar dulu, kamu tangkap gak itu maksud saya? Buruk. Silakan kamu bantah Kelakuannya dulu. buruk. Jangan kamu jelaskan ke saya. Oh, Farisi itu artinya adalah orang yang. Saya sudah tahu apa itu Farisi dan Saduki. Saya nggak butuh penjelasan itu. Saya sudah paham. Saya sudah belajar banyak tentang itu. Yang saya minta adalah kamu sepakat tidak kalau orang Farisi itu munafik? Jawab itu. Buruk kelakuannya. Lalu kenapa kamu menganggap menerima kerasulan Paulus dari klaim pribadi dia, sementara buruk kelakuan dia munafik? Kenapa kamu terima dia sebagai rasul? Itu yang saya ingin ajukan ke kamu. Oke. Pelacur ada yang bertobat, pembunuh ada yang bertobat. Nah, Rasul Paulus dia dulunya buruk, jahat, tapi bertobat. Setelah jadi rasul dia bertobat, jadi baik. Itu jawabannya. Dia baik menurut siapa? Siapa yang mendeklarasikan kebaikan dia? Dia sendiri atau semua orang mengatakan kalau dia baik? Dia melihat surga tingkat ketiga. Di mana itu Artinya- tertulis? Di mana Ada, tertulis surga dia pernah tingkat melihat ketiga. surga tingkat 3? Domba penipu dalam nama agama. Yang ada di Alkitab. Katanya Coba Anda tunjukin. bukan baca. Inilah Ya. bukti saya sedang membuktikan kepada seluruh orang bahwa saya lebih banyak baca kitab kamu daripada kamu. Saya tidak pernah menemukan Paulus itu pernah melihat surga di tingkat ketiga. Yang ada Stefanus yang melihat langit terbuka lalu melihat surga. Yesus di samping Bapa. Coba kamu tunjukin ayatnya mana itu. Paulus melihat surga tingkat 3. Mungkin di kitabnya itu kali Luga Tambunan kali jadi Tuhan. Bisa jadi. Mbak, hati-hati loh bicara tentang agama Anda. Anda sedang mewakili Kristen. Jangan pertontonkan, jangan permalukan diri sendiri. Jangan mempermalukan dirimu. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Bacalah Izin. apa yang memang, sebutkan apa yang pernah Anda baca. Baik, izin Jangan Uni. ada-adakan yang tiada. Teman-teman ya, begini ya, Paulus 2 itu seorang. Korintus 12 ayat 2. Ya, bacakan. Kita buktikan teman-teman bahwa umat Kristiani ini sedang memenuhi nubuatan Yesus bahwa mereka percaya kepada nabi palsu. Nah, jadi gini teman-teman ya, saya tadi itu membawa sudut pandang pribadi bertanya kepada seluruh umat Kristen yang ada di sini, baik Yoga ataupun Elvi. Kita bicara tentang konteks nabi. Coba kembalikan, dudukkan dulu tema kita sesuai dengan apa yang kita bahas. Saya melanjutkan tema dari Ustadz Hanafi. Oke?
Saya kan sudah bilang di awal, oh berarti kita membahas nabi. Maka Yesus pernah memperingatkan murid-muridnya bahwa kalau kalau nabi palsu itu adalah orang yang pertama Farisi munafik, dan dia adalah orang yang buruk kelakuannya, dan tidak mungkin dia itu menghasilkan buah yang baik. Itu ada dalam perikop nabi palsu. Nah, kalau dia mengklaim dia melihat surga, berada ke surga, apa bedanya Paulus dengan Luga Tambunan? Luga Tambunan adalah orang yang juga mengaku pernah naik turun ke surga. Nah, tadi Ustadz Hanafi sudah tanya tuh, kalau seandainya Nabi itu bukan orang pilihan, maka tidak menutup kemungkinan dia adalah penipu, pendusta, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang belakangan mengaku sebagai Nabi. Luga Tambunan, Ibu V yang mengaku dihamili Yesus, terus banyak orang yang mengaku bertemu Yesus. Ini bisa masuk ke dalam klaim dusta karena tidak bisa dibuktikan. Paulus mengatakan dirinya baik, mengatakan dirinya itu adalah orang yang mengikuti Kristus. Itu dari dirinya sendiri. Pengakuan pribadinya. Dia yang mengklaim. Jadi kalau ada Mbak Elvi ngaku-ngaku di sini, saya ini orang kaya loh Mbak Rifa, saya ini adalah teman dekatnya Pak Prabowo. Kami tidak harus percaya dengan itu, kami harus minta bukti. Maka ketika Anda mengatakan, bahkan Paulus lebih hebat lagi loh, mengaku roh Tuhan ada di dalam dirinya loh. Saya punya ayatnya itu. Tapi apakah yang diakui tentang dirinya itu harus dipercaya begitu saja tanpa diselidiki? Maka cara menyelidikinya, saya minta bukti-bukti dari klaim kalian yang telah lewat. Tadi kalian bilang, Nabi itu harus punya silsilah, Rasul itu harus punya silsilah. Maka saya minta kepada Yoga dari tadi, Yoga, kalau memang Rasul dan Nabi itu punya silsilah, siapa nama Bapak Paulus? Tidak terjawab, loncat lagi ke tempat lain. Kalau Nabi Muhammad, saya bisa sebutkan bapaknya, kakeknya, bahkan keturunannya sampai kepada Nabi Ismail. Jadi jangan, ini belum selesai dijawab, tapi sudah kabur ke tema lain. Satu-satu, kita buktikan kalau Paulus itu adalah orang yang betul-betul nabi atau pendusta, seperti yang dinubuatkan oleh Yesus bahwa akan muncul nabi palsu yang menyamar sebagai domba padahal dia serigala. Ayo Mbak Elvi, tunjukkan kepada kami kalau Paulus itu nabi. Silakan. 2 Korintus 12 ayat 2. 2 Korintus ayat 12, sebentar kita buka dulu. Ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga di surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, tidak boleh diucapkan oleh manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah, maka aku bukan orang bodoh, lalu mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Itu udah jelas, Mbak. Oke, sebentar. Saya mengulangi bacaannya, di mana Anda harus menjawab di mana Paulus diangkat ke surga. Saya bacakan kembali teman-teman ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Tidak tahu yang mana, tempe atau gimana ini Mbak penjelasannya? Mbak mau denger nggak? Saya kan sudah dengar tadi, saya kan lagi mengkonfirmasi cara memahaminya, kan kami bukan orang Kristen. Ya. Di sini dikatakan aku tahu, di ayat akhir dikatakan aku tidak tahu. Yang betul Paulus ini tahu atau tidak tahu? Itu reinkarnasi dari Paulus. Dia melihat orang yang reinkarnasi Paulus, Mbak. Berarti Paulus sudah berinkarnasi. Gini loh, dia melihat 14 tahun yang lalu, dia melihat Paulus sudah berinkarnasi. Oke, 14 tahun lalu itu dia masih jadi Farisi atau sudah jadi orang pilihan? Ya, 14 tahun yang lalu si Paulus melihat penglihatan tentang seseorang reinkarnasi dari Paulus. 14 tahun lalu berarti dia sudah dipilih jadi rasul? Ya iya, ini dia sudah dapat penglihatan 14 tahun yang lalu. 14 tahun lalu dia sudah menjadi rasul sebelum dia bicara di Korintus ini. Iya, waktu dia tuh nulis tuh sekitar tahun 56 Masehi kayak gitu, Mbak. Jadi si Paulus ini memiliki penglihatan mundur dan maju gitu.
Bisa Ini, tahu Mbak. apa yang ngajarin Anda kalau Paulus melihat reinkarnasi itu siapa yang ngasih tahu ke Anda? Mari saya ulangi lagi kata-katanya ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Katanya lu tahu, Paulus. Kok Allah pula yang mengetahui? Yang betul yang mana nih, Mbak? Coba Pak penjelasan dari kata-kata itu aja secara bahasa. Saya tidak perlu pakai terminologi atau tafsiran. Saya mau secara bahasa dulu aja. Lanjut dengan yang lain, saya mau makan siang dulu. Bang Ardiansah masuk. Pak, tadi melanjutkan tentang Paulus ya. Ini reinkarnasi Paulus, Pak. Kan coba di Alkitab ada tertulis ya, di Alkitab. Kitab lagi yang Biblos, jangan panggil Alkitab, Biblos. Kenapa Bapak Jangan menghina kayak gitu, begitu? Pak. Lu Itu kok Alkitab menghina? kami, Pak. Jangan Bapak gituin. Tuh. Bapak menghina itu namanya. Tunggu, sabar. Oke. Di Alkitab ada tertulis kayak gini. Oke, di dengerin Alkitab. dengerin dulu. Gantian ngomongnya dong. Masa saya baru ngomong Anda ngomong sih? Gantian ngomongnya. Ya. Bisa? Bisa gantian ngomongnya? Iya. Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Saya tidak menghina. Saya berdasarkan literasi yang ada di kitab Anda sendiri. Tolong besarkan saya, host. Ya. Kita cek ya, apakah betul perkataan saya ini? Kita cek dulu. Saya tidak menghina ya. Saya nggak mau diskusi sama orang yang nyebutnya Alkitab. Dengerin. Jadi Alkitab yang mana ya, Pak? Dengerin dulu. Alkitab yang mana? Dengerin dulu. Ya, oke, dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Ini Matius 1 nomor 1. Di sini tertulis, diterjemahkan apa? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ternyata dalam original teksnya dia disebut apa? Biblos. Biblos Genesis Isu Kristu huyu David huyu Abraham. Ternyata di sini Biblos. Bukan Alkitab. Original teksmu jangan sebut dengan Alkitab kalau debat sama saya. Saya suka diskusi dengan orang yang betul-betul paham tentang kitab mereka. Anda paham tentang kitabmu? Oke, paham. Sekarang, kitabmu namanya Biblos atau Alkitab? Ya itu kan bahasa Ibrani, Pak. Bahasa Indonesianya Nah, kan Alkitab. Ibrani kan? Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan. Inilah kenapa saya katakan ini Anda bilang bahasa Ibrani. Coba tanya si Yoga. Yoga, ini bahasa Ibrani atau bahasa mana? Bukan. Yoga, Ya itu bukan bahasa Ibrani, Pak. bahasa mana? Tunggu. Bahasa mana? Ya mau bahasa Inggris, mau bahasa apa, yang penting Enggak. Indonesianya Tunggu Alkitab. dulu. Itu menandakan Anda nggak belajar gitu loh. Itu menandakan Anda nggak belajar. Sekarang saya tanya Yoga, ini bahasa mana? Yunani. Yunani. Kata si Elvi tadi bahasa apa, Yoga? Yoga, kata si Elvi tadi bahasa apa? Ya mungkin dia ini, mau Pak. pakai Ya bahasa mungkin bahasa ya mungkin ya udahlah aja. Ustaz Nabi suaranya kecil banget, putus-putus pula. Maksud saya gini, Pak, mau bahasa Inggris kayak mau bahasa apa, ya artinya Biblos itu ya Alkitab bahasa Indonesianya, Pak. Gak bisa, enggak. Itu mungkin maksudnya. Yang pertama, Anda nggak belajar yang pertama. Kenapa? Anda mengatakan ini bahasa Ibrani, padahal ini bahasa Yunani. Itu yang pertama, kesalahan pertama. Kesalahan kedua, Anda nggak ngerti arti Biblos. Anda nggak ngerti. Biblos itu artinya apa, Pak? Menurut Bapak? Loh enggak, Anda kan Kristen. Anda Kristen bukan? Kristen. Kristen. Yang lebih paham kitab Anda, saya atau Anda? Harusnya. Anda kan? Harusnya ya saya. Oke, sekarang saya tanya, ini kitab Anda bukan ini? Ini kitab Anda bukan? Sabar dulu, Bu. Sabar dulu. Ini kitab Anda bukan? Iya benar. Oke. Apa arti Biblos? Ini kan kitab Anda. Apa arti Biblos? Apa? Loh, Ya Bible. kenapa jadi saya yang bisa baca? Kenapa saya yang bisa baca tulisan ini dan saya lebih paham daripada Anda? Kenapa? Oke lah, saya nggak paham. Oke, saya nggak paham ya. Oke, Anda yang lebih paham. Tolong kasih tahu saya, apa arti Biblos? Buku. Bu Elvi,
Bukunya pencipta aja, Alkitab itu bukunya pencipta udah titik. Di mana tertulis? Tertulisnya semua dari Enggak, ciptaan bukunya sampai pencipta. semuanya ada di Alkitab. Biblos. Semuanya Dengerin, Bu. ada di Alkitab. Semua Bukan jelas. itu yang saya Nama tanya, ada bukan itu. Hawa, terus udah gitu Bukan itu, adanya bukan itu. planet-planet lain. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Bukan ada itu yang saya tertulis di tanya. Alkitab. Terus Iya, ciptaan bukan dari hari itu. pertama sampai hari ke-7 komplit di Alkitab. Iya, bukan bukunya itu yang saya tanyakan. Alkitab adalah bukunya pencipta. Itu aja. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan bukan itu. Anda bilang Biblos ini bukunya sang pencipta. Definisi tersebut bisa saya temukan di mana? Definisinya ya dari isinya. Semua ada Loh, di situ. enggak, gini loh. Anda kan mengatakan, Anda sendiri yang mengatakan Biblos adalah bukunya sang pencipta. Nih, Iya. aku ketik ya bukunya. Dengerin, aku ketik bukunya sang pencipta. Nah, ini definisi seperti ini bisa saya temukan di mana? Di isi Alkitab. Loh, di mana tertulis bukunya sang pencipta? Secara tertulis dan tersirat ada. Loh, tertulis dan tersirat. Ini, Pak, Tertulisnya dulu deh. Oke, ini, tertulisnya. ini ya. Alkitab Oke, itu tertulisnya dengar, di Pak, mana? ya. Tertulis buku sang pencipta. Alkitab itu, buku pencipta itu akan mengklirkan informasi. Saya nggak tanya itu. Akan Saya nggak tanya mengklirkan itu. informasi. Tidak Iya, tapi saya nggak meraba-raba, tanya tidak itu. tebak-tebakan. Contohnya, secara tersirat ya. Penciptaan yang komplit di mana selain di Alkitab? Dari hari pertama sampai hari ke-7. Semua Jadi intinya diciptakan secara teratur. Jadi intinya Dari isinya mana kepastian selain ya, Bu. Alkitab? Itu Bu, selain Alkitab di mana? intinya, itu membuktikan isinya- bahwa itulah pencipta. Iya, maha, iya. maha Oke. informasi. Iya, Maha Bu. informasi pencipta. Iya. Oke. Oke, Bu. Jadi intinya Bu, apa kitab Ibu ini berisi tentang kepastian ya, betul ya? Iyalah kepastian dari pencipta karena pencipta Oh, itu bukan. pasti-pasti. Berarti bukan kira-kira ya? Bukan. Oke, sekarang saya tanya, Matius itu termasuk apa namanya? Alkitab bukan? Kitab suci bukan? Alkitab lah. Oke, kalau Lukas termasuk kitab suci. Ya iyalah. Oke, sekarang kita baca di Lukas 3:23. Di sini tertulis gini, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Ini di sini kenapa ada kira-kira, Bu? Kenapa nggak Saya pasti? jawab. Boleh saya jawab? Jawab Ya. aja. Itu artinya belum artinya tidak tepat 30. Oh, berarti perkiraan. Ya bukan, Pak, bukan perkiraan. Lah ini Biasanya- tulisannya apa ini? Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Coba Bapak baca lagi. Ini enggak, saya tanya, kira-kira ini sebuah kepastian atau sebuah perkiraan? Saya tanya, kira-kira itu sebuah perkiraan atau sebuah kepastian? Saya tanya. Di mana itu terdapat, Pak? Loh, Lukas Ya ini 3 ada nomor kesalahan 23. ini, Pak, gitu Pak. Karena di Alkitab itu Pak ada perbedaan sama yang di Google ini. Kan itu Ya udah, juga- kau buka sekarang. Ya udah, kau buka kitabmu sekarang. Ya, Bang Ardiansa, izin aku ke KLV sebentar, boleh nggak sedikit? oke Uni, silakan Uni. Ya, izin. Saya sebelum ke Yoga, saya mau ke KLV. KLV tadi saya sudah ingatkan pertama kepada Anda, dengan kerendahan hati, saya sebagai muslimah yang baru berkenalan dengan Anda, walaupun Anda tidak beragama sama dengan saya sudah bilang dari tadi, kakakku, Anda di sini mewakili agama Anda. Bicaralah sesuatu yang Anda memiliki pengetahuan tentang itu. Karena apa? Kakak kalau boleh lihat, saya sudah 6 tahun berdiskusi tentang lintas iman. Saya khawatir kakak akan memperlihatkan ketidaktahuan kakak dan akhirnya kakak mempermalukan diri kakak dan agama kakak. Makanya dari tadi saya sudah ingatkan kakak kan. Nah, kakak bilang Alkitab itu adalah nama dari kitab suci kakak. Sebenarnya kakak tidak perlu disalahkan juga kenapa kakak dapat doktrin dari kecil dan LAI. Enggak, Pak. Mbak, saya bukan seolah-olah Sebentar dulu. doktrin. Coba Saya selesaikan baca dulu. sendiri. Oke, Saya dapat apa ilham arti- Roh Kudus. Itu tanda itu. Tanda on. Roh Kudus. Kak, Mbak jangan tahu nggak buat ada kebaikan reinkarnasi kami di Alkitab? sini, Nggak tahu kesantunan kan? kami Saya di sini ada, berubah. Saya tahu, dapat ilham Roh Kudus. Jangan buat kesantunan kami, keramah tamahan kami di sini berubah karena kakak tidak bisa bicara selayaknya manusia bicara.
Saya minta izin dari Ardiansah tadi supaya saya bisa memberikan pengetahuan kepada Anda tentang dialog lintas iman. Itu dulu. Kalau Anda punya ilmu, jangan bawa dari otak yang Anda asumsikan sendiri. Tunjukkan data. Nih ada tertulis Alkitab. Alkitab itu dari kata kataba dengan makna lain dalam tafsir Imam Al-Qurtubi jilid pertama di penjelasan kata kataba dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Itu pengetahuan saya baca buku. Artinya adalah hukum-hukum ketetapan Allah. Maka kataba Alkitab itu adalah nama lain dari wahyu Tuhan kami umat Islam. Karena kata kataba Alkitab itu hanya sebagai kitab suci termuat hanya di Al-Quran. Tidak ada di kitab manapun. Kemudian bangsa Indonesia ini yang tadinya Nusantara berpecah-pecah sepakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa lingua franca di sini. Maka diambillah, diseraplah bahasa Arab. Kata kitab menjadi diterjemahkan kepada buku. Bukan berarti kata kitab itu langsung berubah maknanya. Salah satunya maknanya adalah buku. Oke, tidak apa-apa. Walaupun dalam bahasa Arab buku itu lebih tepat dikatakan mushaf. Maka ketika Anda bilang Anda baca terjemahan produk LAI. Kenapa umat Islam tidak senang mendengarkan kalian umat Kristen mengucapkan kata Alkitab? Karena kitab kalian berbahasa Yunani. Biblos. Nah, kenapa mencederai keberagaman kita dalam ranah NKRI ini, merusak kerukunan umat beragama? Karena kami telah belajar juga bahwa Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Tiba-tiba kalian bilang buku karangan Lukas, buku karangan Matius, buku karangan Yohanes disebut dengan Alkitab. Pelecehan terhadap umat Islam. Ya udah, Apa sih salahnya orang itu kalian semua bangga Kristen. dengan Mbak, bahasa asli kalian? penjarakan LV. semua umat Kristen, penjarakan kalau pelecehan. Sebagai Tunggu, bentuk LV. toleransi kami, tidak pernah kami menuntut dan memenjarakan kalian. Kami bukan umat yang seperti kalian yang mampu membunuh ribuan orang karena berbeda doktrin di abad ke-8. Kalau Anda lihat inkuisisi yang terjadi Siapa yang dulu membunuh di yang pihak Mbak? gereja Rasul-rasul? Katolik yang Itu berbeda rasul- keyakinan, jangankan dipenjara, dibakar hidup-hidup. Kami umat Islam. Kami beda. Siapa yang Umat membunuh Islam ya, Mbak? ini, Siapa yang membunuh? kalau Coba. seandainya kalian tidak mengganggu, kami diam. Tapi kalian sudah Ya. meresahkan. Kenapa saya katakan meresahkan? Kalian hadir di komal-komal menawarkan agama kalian menggunakan istilah-istilah Islam. Ini memalukan. Ya bukan Harusnya kami ketika kalian itu. tawarkan agama Bukan kalian, bawa-bawa kami tunjukkan pula. keoriginalan agama kalian. Dulu deh. Mau nanya doang deh, mau nanya dulu deh. Ini aku mau nanya dulu ya, aku biar nanya nih ya. Katanya kan di bawah zaman ke-8, jam ke-8. Apa sih ini? Nah, terus itu juga ada perang salib itu antara Muslim dan Islam, itu gimana, Kak? Perang salib Ini itu nggak gitu gara-gara arahnya, oi. Paus kalian Paus Urbanus kalian. yang memerintahkan orang Eropa untuk menyerang Yerusalem yang 400 tahun damai di bawah kekhalifahan Islam. Paham ente? Sebelum setelah orang Romawi, baca sejarah makanya. Jadi ada namanya perang dong itu kan, Kak. Tetap Kamu aja tahu itu arti perang? darah. Kamu tahu tidak arti penjajahan? sejarah, Kamu nggak ngerti sejarah sama sekali. Kamu tanya perang salib, namanya aja perang salib. Sudah itu perang terkeji di dunia ini loh. Perang salib itu perang terkeji loh, di mana manusia dijadikan Ini aja deh, Kak. makanan. Simple deh, Kak. Simple aja apa deh. ini? Kamu Ya, nggak simple, make ngerti. it simple, make it Selesaikan simple. Iya, saya iya, dengan tunggu LC dulu. tunggu dulu. Bawa Tunggu. satu RT ke sini. Kak, kalau Iya. orang mau berpendapat, ada baiknya Kamu etika tidak juga. berpendapat, kamu Etika. bertanya. Ini orang, Elvi, kamu sendiri tunggu, tidak tunggu, mabuk. tunggu. Kamu tuh minum, ada etika, kamu ada kalau etika. minum orang alkohol, lagi pengen jangan bicara ngomong, orang lagi pengen dulu. ngomong, at least jangan diputus. Kamu Tapi at least, literally, jujurly, kamu tadi ada bertanya, saya ilmunya, jawab. ngomong Elvi, Maaf, tapi itu anak memang saya, iya. maaf, anak saya maaf. Maaf. Nah, Saya- gantian dong. maaf, Yoga maaf, diam ya. dulu. Yoga, Maaf, itu anak saya saya. ini. Ya enggak tunggu ini, Ibu, tunggu ini. Tunggu Yoga, kalau kamu mau Elvi bicara seperti atau ini. Elvi? Tunggu, Gantian saya kalian enggak- itu. Maaf, tadi Orang anak saya. Kristen juga. Sekali lagi saya minta Loh, maaf tadi iya. anak saya, bukan Yang saya. bicara Yoga, yang bicara dengan kamu siapa Yoga? Ada yang sudah bicara dengan kamu belum? Iya tunggu Ibu, saya meluruskan dulu si Tunggu, Elvi kamu di ini sini nanti. moderator, Takutnya pemilik dengar host, atau dulu, narasumber? nanti takut Ibu jangan Nggak dipotong ada dulu Bu. tunggu-tungguan di sini. Saya nggak lari kemana-mana. Tunggu. Ini komal diskusi. Berikan Jangan berikan jadi saya penjajah bahas di komal untuk- muslim. untuk Di berbicara komal muslim dulu. ini yang harus disampaikan adalah edukasi, bukan asumsi liar. Boleh kalian Lah, berasumsi, dari tapi kalian mana jujur dengan asumsi asumsi liarnya? kalian. Saya kan tunggu dulu, saya membilang sama teman saya Saya dulu. bicara dengan kamu atau dengan Ya. Elvi? Kamu ada Dengarkan adab nggak? dulu. Ketika saya Berikan dulu bicara orang dengan Ibu berbicara. Elvi, apa alasan kamu berbicara? Saya tidak ngajak kamu, Dia tidak bukan bertanya ke kamu, seperti saya bicara itu. dengan Elvi. Dengar dulu cerita orang kau ini ah.
Kau Dengar siapa? dulu Nyuruh orang. aku. Saya lagi bicara dengar dengan Bu kamu Elvi. dulu. Ya kamu siapa Turun juga nyuruh kau. saya? Dengar dulu Turun kamu. kau. Turun kau. Ini Sama saya komal muslim. Turun kau. Yoga, diam dulu kau Gak sopan. Orang lagi bicara dengan orang lain. Saya sebelumnya minta maaf tadi anak saya, bukan saya. Ya, sekali lagi minta Oke, maaf. nggak apa-apa, Anak nggak saya apa-apa, masih oke. umur 17 tahun. Ya, anaknya. Gak masalah. Ya. Masih Bu, umur ibu 17 silakan tahun. bicara dulu. Saya dengarkan ibu bicara. Bapak, Bunda. Saya Mama. mute. Saya mute ini. Ibu bicara. Saya tunggu 2 menit maksimal. Silakan. Oke, gini ya. Jadi yang namanya Alkitab itu kan yang mengarang itu Roh Kudus. Roh Kudus itu bagi kami adalah Ngarang aja. ya tunggu dulu kan katanya saya dulu ya. Bagi kami Roh Kudus itu adalah pencipta, ilham Roh Kudus ya. Jadi isi Alkitab itu banyak ayat-ayat Alkitab yang termeterai tertutup banyak. Nah, itu diungkapkan. Nah, zaman kegelapan rohani juga ada nubuatannya, yaitu nubuatan 1260 tahun. Nah, di situ Ibu justru jangan melebar. Saya kasih waktu 2 menit biar Bu jangan ya kan melebar tadi dulu. lagi bahas zaman kegelapan rohani tentang perang. Saya tidak membahas, bukan itu. Saya tidak membahas abad kegelapan. Saya mengatakan abad kegelapan itu karena ada dasar dari diskusi kita yang melenceng kemana-mana. Saya bahas tentang, Bu, dari tadi itu kita bahas Nabi loh. Jangan seret-seret kami umat Islam lah, lompat-lompat ke sana kemari loh. Iya, Nabi Kita itu tadi ya. fokus berdiskusi tentang Nabi. Ibu bawa kemana-mana. Ibu izinkan anak ibu masuk. Sudah jelas-jelas ibu Enggak, dengan saya. izinkan. Saya Apa tadi saya direbut? menekankan. Apa saya Ibu direbut? paham nggak? Ibu paham bahasa Indonesia? Ya. Saya bilang begini, kenapa Bang Ardiansah itu kesal dengan orang Kristen yang menggunakan kata Alkitab? Ibu sudah paham kenapa alasannya? Iya. Ibu bantah itu dulu. Kalau ibu punya antitesis atau bantahan, salah. Rifa salah. Alkitab itu adalah bahasa Bible. Mana buktinya? Ini buktinya. Begitu cara diskusi ibu. Kalau ibu sepakat dengan argumen saya, maka ibu salah. Perbaiki. Jangan bawa Alkitab, Betul itu. katakan Biblos. Gitu. Nah, Kalau gitu, ibu- sepakat itu aku. Kalau ibu misalkannya kami salah, ibu tunjukkan kalau kami salah. Saya sudah kasih edukasi nih. Nih saya jelaskan sekali lagi. Alkitab dari kata-kata Aba itu adalah term yang muncul dari dalam Al-Quran yang digunakan merujuk kepada nama lain dari Al-Quran. Oke? Nah, Alkitab ini sebagai kitab suci hanya ada di Al-Quran. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.